Iya, shalom saudara, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Ya, karena Tuhan beserta kita. Baik, mari kita akan sama-sama menyatukan hati kita. Saya mau mengucapkan selamat malam yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kenapa? Dalam hadirat Tuhan ada damai, sejahtera, dan sukacita. Kita percaya hanya Tuhan sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita, bahkan sumber damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami perlu Tuhan lebih dan lebih lagi di hidup kami setiap jam Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Hari ini setiap kami yang datang, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Lebih dari diri kami sendiri, Tuhan adalah yang maha mengetahui. Kami membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, karena itu kami bawa pujian penyembahan kami. Sucikan, kuduskan hati dan hidup kami. Kalau ada amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, bahkan apapun dosa malam ini yang masih ada dalam hidup kami, kenajisan, percabulan, kami mau buang di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menguduskan hidup kami dan melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami butuhkan Engkau setiap jam di hidup kami ya Bapa. Mari katakan saudara. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kami mau terus menyatakan kami perlu Tuhan di hidup kami. Bahkan setiap jam, setiap menit, setiap detik, Tuhan jangan tinggalkan kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati dan hidup kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati setiap jam, oh, setiap jam Tuhan, ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkah. Lebih lagi katakan setiap jam, oh, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah, oh, setiap jam kami butuh Kau dalam hidup kami Tuhan. Mengenalmu lebih dalam lagi. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami membutuhkan Engkau lebih dari nafas hidup, lebih dari segalanya.
bukan Tuhan, sebab Kau yang sanggup, sebab Kau yang sanggup memegang hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau terus memuji menyembah Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Mu bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Biar hari-hari ini Tuhan kami mau terus mendekat kepada Tuhan, mencari Engkau, memandang wajah-Mu. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Yesus. Amin. Tuhan, kami mau terus mencari Engkau. Kami rasakan kasih-Mu di hidup kami Bapa. Mari katakan bersama pada Tuhan. Aku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di lebih lagi. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Terima kasih, ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu ya Bapa. Amin, amin. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, untuk terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Oh, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Oh, dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Lebih lagi saudara, kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadi. Sekali lagi saudara, kita mau berkata, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, biar kami cinta akan hadirat-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Bapa tinggal dekat dengan Engkau, diam dalam hadirat-Mu. Kami tahu tempat teraman adalah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Engkau yang memilih kami Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami dari semula, bahkan sejak dunia ini dijadikan. Engkau telah mengenal setiap kami. Kami bersyukur Engkau hadir di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau
bersyukur Tuhan. Tidak ada hal yang patut kami syukuri yang terbesar, yaitu kami boleh mengenal Engkau, yaitu Engkau hadir dalam hidup kami. Engkaulah yang memberi arti di hidup kami. Engkau yang telah mengubahkan kami. Engkau yang membuat kami menemukan arti hidup ini Tuhan. Bukan kekayaan, bukan harta, tetapi ketika kami menemukan Tuhan dalam hidup kami, ketika kami menemukan rencana Tuhan atas hidup kami, itulah yang terbaik, itulah yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Bahkan kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau menyatukan kami dalam acara Mezbah Doa. Engkau melihat setiap hati yang rindu, yang haus akan Engkau. Dan mereka yang haus dan lapar akan Tuhan, mereka akan dipuaskan. Puaskan setiap hasrat hidup kami hari-hari ini, supaya kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang akan menerangkan setiap firman-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini, dan sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan kesaksian buat setiap kita agar iman kita semakin dikuatkan. Shalom Bu Debi, saya bernama Eka, umur saya 17 tahun. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan Bu. Saya itu sering mendengar khotbah Ibu. Saya selalu kagum tentang kesaksian orang yang selalu Ibu bacakan. Suatu ketika saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi saksi tentang kebaikan-Mu bagi saya. Terus beberapa bulan kemudian saya terkena penyakit asam lambung. Hari pertama saya tidak tahu jika saya terkena penyakit asam lambung. Jadi teman saya memberikan saya susu panas. Dan di hari kedua baru ketahuan jika saya kena asam lambung dan zat asamnya sudah naik. Nafas saya juga sudah sesak, dan sorenya saya dapat kabar keluarga saya meninggal gara-gara diberi minum susu saat asam lambung. Saat asam lambungnya kumat, aduh ya. Dan pada saat itu saya hanya bisa berpikir besok pasti giliran saya. Di dalam benak saya hanya berkata Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya. Dan besoknya saya mendengarkan Mezbah Doa, dan pas itu Ibu berdoa tentang penyakit saya. Saya pegang perut saya dan kepala saya, dengan iman saya berkata, Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Malamnya saya minum obat. Saya tidak merasakan sakit lagi di kepala ataupun di perut. Sungguh dahsyat mujizat Tuhan Bu. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih buat Eka kesaksiannya. Ya, luar biasa. Tuhan memberkati ya Eka. Dan kita percaya saudara, ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, ya maka Tuhanlah yang akan berperkara dalam kehidupan kita. Terima kasih Eka, ya tetap mencari Tuhan di usia yang masih sangat muda, 17 tahun, tetapi dia setia mengikuti Mezbah Doa. Ya, biarlah Tuhan senantiasa menuntun kehidupanmu, bahkan senantiasa bersama dengan engkau dalam segala jalan hidupmu dan masa depanmu. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi saudara bagi kita semua. Ya, dan saya percaya bahwa apa yang kita saksikan ya itu akan membawa iman kita semakin bertumbuh ya di dalam Tuhan. Satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Debi, selamat malam. Malam hari ini saya mau bersaksi. 1 bulan yang lalu saya mengalami kecelakaan Bu, dan kaki kiri saya terlindas roda truk gandeng. Aduh ya. Kondisi kaki saya penyet dan jarinya seperti kipas saat itu. Waduh ya. Luar biasa ini ya. Saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi pada kaki saya.
Dan saat itu juga dengan merasakan sakit yang amat sangat, saya hanya menundukkan kepala saya dan berkata pada Tuhan, "Ya Tuhan, saya ikhlas Tuhan. Saya ikhlas apapun yang sudah terjadi dalam hidup saya. Karena saya hanya bisa pasrah, Bu. 15 bulan yang lalu suami saya sudah pergi dipanggil Tuhan. Tapi saat itu juga, Bu, tidak tahu kenapa hati saya merasa tenang sekali. Dan bersamaan saya mendengar suara hati saya mengatakan seperti ini, "Percayalah Tuhan sanggup menggantikan tulang yang baru dan urat yang baru." Saya percaya, Bu, bahwa itu suara Roh Kudus, dan singkat cerita, saya langsung dilarikan ke rumah sakit, dan begitu sampai di IGD saya langsung ditangani oleh dokter. Dan tindakan selanjutnya harus difoto ronsen dulu. Saya tidak berhenti-henti memuji Tuhan. Bahkan sampai saat mau difoto, suara Tuhan yang tadi itu terngiang-ngiang di telinga saya. Dan saya menumpangkan tangan di kaki saya dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya akan ada mujizat. Dan setelah hasilnya keluar, dokter menjelaskan, katanya tulangnya tidak apa-apa dan semua baik-baik saja. Itulah kesaksian saya, Bu. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar di atas segalanya. Terima kasih untuk mesbah doa dan doa syukur yang bisa saya ikuti setiap hari. Karena dengan mendengarkan khotbah Ibu, itu semakin menguatkan iman saya, dan semoga kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, haleluya. Luar biasa saudara kesaksiannya ya, kakinya terlindas roda truk gandeng loh. Ya, dan kalau dipikir secara manusia pasti ada tulang yang patah atau remuk saudara. Tetapi ya puji Tuhan, ya Tuhan masih melindungi sehingga tidak ada satupun yang cedera atau patah atau apa. Karena Tuhan itu ajaib. Ya, karena itu saudara, biarlah kita mau terus berserah pada Tuhan, ya apapun yang kita lakukan kita berserah, bahkan rencana-rencana kita besok, semua kita serahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup ini, dan bagian kita hanyalah berserah, dan berserah. Terima kasih Ibu atas kesaksiannya, ya kami percaya Tuhan memberkati Ibu, dan tentunya semua kami diberkati dengan kesaksian yang Ibu sampaikan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin sudah sampai di Yehezkiel pasal yang ke-6 dan sampai ayat yang ke-14. Tuhan berkata, "Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka, dan tanahnya di mana saja mereka diam akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi, ya, mulai dari padang gurun sampai ke Ribla. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Ketika Tuhan yang sudah berfirman saudara, ya akulah Tuhan di sana, yaitu menyatakan tentang tegasnya Tuhan menyatakan ya bahwa ya mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini ya terdapat 65 kali loh dalam kitab Yehezkiel ini saudara ya. Jadi tujuan dari semua hukuman Allah itu bukanlah untuk membalas dendam, melainkan untuk menanamkan kesan bagi bangsa itu tentang kebenaran bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang sejati dan hidup. Ya, manusia pada zaman Yehezkiel itu menyembah berhala buatan tangan manusia sendiri, dan mereka menyebut berhala-berhala itu Allah. Ya, dan pada zaman ini ya, apa yang menjadi berhala bagi kita saudara? Apakah uang? Apakah kedagingan kita? Apakah seks? Apakah kenajisan, percabulan, perselingkuhan, rokok, dan banyak lagi yang menjadi berhala bagi kita di akhir zaman. Ya, atau kekuasaan.
Ya, hukuman Tuhan akan menimpa semua orang yang mengutamakan hal-hal ini lebih daripada Tuhan. Ya, adalah mudah untuk melupakan bahwa hanya Tuhan itulah Allah, otoritas tertinggi dan satu-satunya sumber kasih dan kehidupan yang kekal. Ingat saudara, ya, bahwa Tuhan bisa memakai segala cara untuk menghajar saudara kita, ya, supaya kita bisa kembali bertobat dan mengakui bahwa Dialah Allah. Jadi saudara, ya, kata di dalam kitab Yeskiel ini yang berkata bahwa supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu diulang selama 65 kali. Ya, di dalam kitab Yeskiel. Ya, ada 65 kali pengulangan supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Artinya apa saudara? Ya, dari balik semua tujuan Tuhan menghajar bangsa ini, menghukum bangsa ini, ya sebenarnya cuma satu tujuan Tuhan, supaya itu mereka tahu dan benar-benar mengenal Tuhan dan benar-benar meyakini bahwa hanya Dialah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kenapa? Karena mereka itu sudah menyembah berhala, patung-patung buatan tangan mereka sembah. Ya, patung yang mereka bikin dengan kepandaian mereka sembah sebagai Allah. Mereka mencari Allah-Allah di gunung-gunung dan di bukit-bukit, kata firman Tuhan. Ya, makanya Tuhan berkata akan diizinkan murka datang, kehancuran, pedang melawan mereka, ya, dan ada kematian, akan ada penyakit sampar. Tuhan bilang, aku melakukan semuanya ini supaya apa? Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan mau kita ini sebagai orang yang percaya pada Dia bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengenal siapa Tuhan. Ya, jangan sampai saudara hanya untuk membuat kita tahu bahwa Dialah Tuhan, maka Dia harus mengizinkan malapetaka dulu terjadi, ya, hal-hal yang buruk dulu terjadi, baru kita mau mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan saudara, dan percaya bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Ya, jangan seperti bangsa Israel yang keras tengkuk dan keras kepala, mereka pemberontak. Baik, kita masuk pada Yeskiel pasal yang ke-7, judul perikopnya kesudahan Yerusalem tiba. Ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, ayat 2. Engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku ke atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah langkahmu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Ya, Tuhan berkata, Yeskiel suruh sampaikan, ya, berfirmanlah kata Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Yeskiel menerima firman dari Tuhan. Engkau anak manusia, kata firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah tempat keempat penjuru tanah itu. Ya, karena mereka akan segera dihukum Tuhan. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku ke atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah langkahmu, dan aku akan membalaskan padamu perbuatanmu yang keji. Tidak ada satu dosa atau pemberontakan yang tidak mendapat balasan dari Tuhan. Semuanya ada dampaknya, semuanya ada upahnya, saudara. Ayat yang keempat berkata, ya, aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah langkahmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Diulangi lagi kata ini, ya, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Biar malam hari ini kita semua mau berkata, Tuhan, kami percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan. Ya, bawa kami terus dalam pengenalan yang benar, ya, jangan seperti bangsa ini untuk bisa mengembalikan mereka, imannya mereka kepada Allah, saudara, harus mengalami banyak masalah persoalan.
Iya, ayat yang kelima berkata, beginilah firman Tuhan Allah, lihat bencana demi bencana akan datang. Ayat yang keenam, ya, kesudahan datang, kesudahanmu tiba, seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Ya, ayat yang ketujuh, malapetaka datang ke atasmu, hai penduduk negeri. Ya, waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru hara, ya, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Ayat yang ke-8, sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ayat 9, aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu akan kubalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, ya, bahwa aku Tuhanlah yang memusnahkan. Ya, kembali lagi di sana supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Segala bencana akan datang, hari huru hara akan tiba, kata firman Tuhan. Ya, agar mereka tahu bahwa Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Ya, bahkan ayat 9 tadi katakan Tuhan tidak akan merasa sayang kepada mereka, saudara, ya. Dan Tuhan berkata bahwa Dia akan membalaskan, ya, selaras dengan semua tingkah langkah mereka yang jahat. Tuhan berkata, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang memusnahkan. Ya, saudara, Tuhan memusnahkan. Ayat yang ke-10, lihat harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kelaliman bertunas, keangkuhan bertaruk. Ayat yang ke-11, kekerasan bersimahara, ya, kekerasan bersimaharajalela, yang menjadi penopang segala kejahatan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Ya, kemolekannya pun akan terhapus, kata Tuhan. Dalam pasal 7 ini, Yehezkiel menubuatkan kehancuran total dari Israel. Orang fasik dan angkuh akhirnya akan mendapatkan apa yang layak mereka terima, yaitu, ya, kehancuran dan kehinaan. Jika nampak seolah-olah Allah mengabaikan orang-orang jahat dan congkak pada zaman kita ini, yakinlah bahwa pada hari penghukuman yang akan datang sama seperti apa yang menimpa bangsa Israel. Dengan sabar, ya, Tuhan menanti orang-orang berdosa untuk bertobat. Tetapi ketika penghukumannya datang, tidak ada dari mereka yang akan tertinggal. Karena itu, saudara, apa yang akan kita putuskan sekarang? Apakah kita akan bertobat dan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ingat, Andalah yang akan menentukan nasib Anda kelak. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang dimuliakan ketika Yesus datang, atau kita adalah orang-orang yang hanya menerima penghukuman? Kitalah yang menentukan sekarang. Ya, karena itu mari bertobat sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Ayat yang ke-12. Waktunya datang, harinya mendekat, biarlah si pembeli jangan bergembira dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Ayat 13, sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka harus kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat bertahan hidup oleh karena kesalahannya. Ya, kesalahan itu akan menghancurkan orang. Bangsa Israel lebih mempercayai kemakmuran dan hartanya daripada Allah. Maka itu Allah berencana menghancurkan dasar dari kemakmurannya. Kapanpun kita mulai mempercayai pekerjaan, ekonomi, sistem politik, atau kekuatan militer sebagai jaminan kita, berarti kita hanya menaruh, ya, Allah di bangku belakang.
dan tidak menempatkan dia pada tempat yang utama. Saudara, jangan menaruh harapanmu pada sesuatu yang lain selain Tuhan. Dia Tuhan yang cemburu. Taruhlah Tuhan di atas segala-galanya. Ya, jangan berpikir, oh saya sudah divaksin maka saya tidak akan kena corona. Kita hidup sehat hari ini. Kita bisa terluput dari segala hal. Itu karena Tuhan. Jangan menaruh apapun pada sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Biarlah kita kedapatan menjadi orang-orang yang setia dan terus berharap kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita mau lakukan, saudara, ya Tuhan menyertai kita. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mampu menaklukkan segala masalah di hidup kami. Kami mau berkata bahwa sekarang kami tahu bahwa Engkaulah Allah. Kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itu malam hari ini kami deklarasikan penyembahan dan pujian kami ini kepada Tuhan. Engkaulah yang sanggup, Engkaulah yang mampu menaklukkan segala masalah dan persoalan di hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, saudara. Katakan bersama, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami tahu Engkau Tuhan yang memanggil kami untuk menyelamatkan kami, mencelikkan mata rohani kami, membuka mata yang buta, melepaskan kami dari tawanan-tawanan dosa, melepaskan orang-orang yang tertawan oleh ikatan dosa, kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, kekecewaan, dendam, ketakutan. Kami tahu itu semua bukan dari Tuhan, itu dari iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kami. Kami tolak semua itu karena kuasa Tuhan lebih besar untuk menyelamatkan kami. Malam ini Bapa, biarlah Engkau menyembuhkan setiap kami dari semua sakit-sakit rohani ini Bapa, mencelikkan mata rohani kami, membuat kami bisa melihat perkara besar yang sedang Tuhan siapkan bagi hidup kami. Orang-orang yang tertawan malam ini dilepaskan. Kami mau hidup dalam kemerdekaan bersama Tuhan, karena kami tahu orang yang berbahagia di dunia ini adalah orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang mendengarkan misbah doa malam ini, keluarga demi keluarga, rumah tangga kami. Kami berdoa biar perkenanan Tuhan, kekudusan Tuhan turun atas pernikahan dan keluarga kami. Suami istri hidup rukun bersama, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Tidak ada satupun kuasa iblis yang boleh masuk dalam kehidupan rumah tangga kami, karena kami percaya Tuhan memagari rumah tangga kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami usir, patahkan, hancurkan
memberikan kuasa setan iblis yang coba mengganggu anak-anak kami, yang coba menjatuhkan anak-anak kami dengan roh-roh yang bukan dari Tuhan, pornografi, ikatan-ikatan apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Kami klaim anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang menggenapi rencana Tuhan atas hidup mereka, jodoh mereka, pekerjaan, kuliah mereka, studi mereka menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa Tuhan, memberkati setiap mereka yang ingin punya anak, yang ingin menerima kehamilan yang daripada Tuhan. Kami berdoa setiap roh kemandulan dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan kepercayaan Tuhan. Sebagai suami istri mereka boleh bersehati meminta kepercayaan dari Tuhan untuk mereka boleh melahirkan keturunan ilahi yang akan menggenapi rencana Tuhan. Berkati semua anggota keluarga kami, oma opa kami, orang tua kami. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu di hari tua mereka. Terus ada ucapan syukur, damai sejahtera di hati mereka, dan senantiasa mau melekat kepada Tuhan. Sembuhkan segala sakit penyakit. Kami terus berdoa para single parent juga Tuhan menyertai. Kami tetap berdoa bagi keluarga kami yang sedang sakit hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan yang besar. Kami akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Setiap mereka yang ada sedang sakit penyakit hari-hari ini sedang terikat, kami tahu Tuhan ingin memberikan kami tubuh yang sehat untuk memuliakan Engkau. Karena itu hari ini kami menolak segala kuasa sakit penyakit. Mari saudara, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit dan perkatakan janji Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus menyembuhkanku. Aku percaya dalam nama Yesus aku terima kesembuhan. Kalau sakit ini datang karena dosa, kami minta pengampunan-Mu Bapa, sucikan dan kuduskan. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, serangan-serangan iblis, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya terjadi banyak kesembuhan. Kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian karena kami menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan dan Allah Raja kami, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan setiap orang-orang yang ingin keluar dari ikatan dosa, mereka yang ada dalam beban yang berat, mereka yang sedang ada di dalam gelap kata firman-Mu, yang tertawan oleh ikatan dosa, di dalam tahanan sakit hati, di dalam tahanan kenajisan, mereka yang sedang ditawan oleh iblis di dalam homoseksual, lesbian, mereka yang sedang tertawan oleh iblis dalam kenajisan percabulan, mereka yang sedang ditawan dalam sakit hati dan kepahitan, mereka yang tertawan di dalam amarah, mereka yang sedang ditawan di dalam roh ketakutan dan kecemasan, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan kami. Roh yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih buat kuasa kebangkitan, terima kasih buat kelepasan yang Tuhan berikan. Kami akan berdiri sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami tidak mau diintimidasi iblis, kami tidak mau ditawan oleh setan, kami tidak ingin menjadi tahanan kuasa kegelapan. Kami ingin menjadi hamba-hamba kebenaran yang mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati orang-orang miskin, anak-anak miskin, fakir miskin, anak terlantar. Tuhan mencukupkan bahkan setiap kami yang berkekurangan. Kami tahu dan percaya Tuhan sanggup memberikan kami berkat-Mu. Engkau yang berjanji kami tidak akan pernah berkekurangan dalam hal makanan. Tuhan, Engkau menyediakan bagi setiap kami yang berharap dan berserah pada-Mu. Berkati Tuhan. Kami berdoa terus memberkati bangsa Indonesia. Shalom bagi Indonesia, damai sejahtera Kristus tercurah bagi bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke ada hujan pertobatan yang terjadi. Kami berdoa ada kemenangan demi kemenangan. Kami melihat pintu-pintu penginjilan terbuka begitu luar biasa lewat channel-channel rohani, lewat channel YouTube. Penginjilan terbuka dan semakin banyak orang yang bertobat. Kami melihat Tuhan mulai terus memanggil mereka dari suku Kedar, Nebayot, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, bahkan Tuhan mereka dibukakan mata rohaninya untuk mengenal Kristus. Kami berdoa Tuhan damai sejahtera buat bangsa Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati lautnya. Kami berdoa Tuhan jauhkan bangsa kami dari bencana, dari gempa. Bahkan kami percaya Tuhan yang melindungi. Tapi kalau semua memang harus terjadi untuk membuktikan kemurnian iman kami, kami berdoa berikan kami kekuatan hati untuk semakin berjaga-jaga di hari-hari terakhir ini, di mana kami melihat terus dan firman-Mu terus digenapi Bapa.
Berkati pemerintahan bangsa Indonesia, mulai dari Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet, MPR, DPR, bahkan semua yang duduk di kepemerintahan, mulai dari kepala-kepala daerah juga Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, dan semua yang terlibat di dalamnya. Taruh roh takut akan Tuhan. Biarlah bangsa ini dibawa, dimurnikan, dikuduskan. Ya, biar hukum dan kebenaran Tuhan ditegakkan di atas bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh sungguh-sungguh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Semua para pejabat dijauhkan dari korupsi, roh cinta uang di dalam nama Yesus. Kami berdoa bahkan di masa-masa pemurnian ini, Tuhan sedang memurnikan anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Semua sedang dimurnikan. Murnikan kami Bapa, sampai kami menjadi umat yang tidak tergoncangkan. Berkati TNI Polri yang terus berdiri menjaga kesatuan NKRI, diberkati, disertai Tuhan, dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap tim medis yang ada di garis depan menangani COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa virus corona. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Kami percaya datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa. Dan kami berdoa meminta perlindungan Tuhan atas setiap tim medis, biarlah mereka terus ada dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa-bangsa, semua benua-benua yang ada, orang-orang yang terus berdoa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hamba melihat mereka setia untuk mencari Tuhan. Biarlah Bapa Engkau terus menyertai Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan sempurna. Tidak ada kematian massal di atas bangsa kami, di atas negara-negara yang ada di dunia. Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami, melepaskan berkat untuk setiap WA yang masuk Tuhan. Untuk mereka yang sudah WA, SMS, bahkan telepon, persoalan rumah tangga, hutang piutang, sakit penyakit, persoalan apapun hari ini Tuhan menjawab. Hamba begitu terbatas untuk menjawab satu persatu, tapi Tuhan tidak terbatas. Engkau mengenal setiap mereka yang sudah WA Bapa. Biarlah anugerah-Mu turun dan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami membuka hati dan tangan kami menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukup semua yang Kau butuhkan, bahkan hidup-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa saudara yang diberkati, tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa bagikan mesbah doa ini kepada saudaramu yang membutuhkan firman, yang sedang ada dalam tekanan, supaya mereka juga boleh dipulihkan Tuhan. Tetaplah bersukacita dan percayalah perlindungan Tuhan sempurna atas kita. God bless you.